Ini lagi ada yang baru lagi di program di sosmed terkait dengan Take Me Out. Kenapa sih Pi lagi-lagi ada gebrakan terbaru lagi? Ya alhamdulillah nikah gratis kan berjalan dengan baik ya. Nikah yang semua kita fasilitasi, baik mas nikahnya, lamarannya, cateringnya, aulanya, KUA dan semuanya gitu. Nah ternyata banyak banget juga orang yang mau nikah tapi jodohnya nggak ada gitu. Jadi ya kita buatlah program ini. Jadi dia mau udah kebelet nikah nih, banyak banget ternyata yang kebelet nikah tapi jodohnya nggak ada. Jadi ya kita buatlah Take Me Out. Jadi selain mereka ketemu jodoh, langsung kita semua fasilitasi sampai ke pernikahan gitu. Itu sih, berdasarkan itu sih. Kenapa terpikir untuk hal ini? Ide-ide. Idenya ya karena kita harus out of the box ya gitu. Jadi harus banyak campaign-campaign yang mungkin secara spiritual juga cukup baik kan. Apalagi nikah itu kan ibadah yang sangat panjang ya, nggak gampang kan untuk nikah gitu. Dan untuk membuat orang-orang jadi ini sih punya keinginan dan hasrat untuk nikah ke depannya gitu. Tapi syarat-syaratnya gimana sih? Ada kriteria juga nggak sih? Kriterianya pasti ya dia dalam keadaan status lajang, baik cewek maupun cowok. Lalu nanti kedua belah pihak kita ta'aruf namanya. Jadi ta'aruf, kita ketemuin. Kalau mereka cocok ini ya langsung kita fasilitasi untuk pernikahannya, baik aulanya, cateringnya, bandnya, semua fasilitasnya lah lengkap pokoknya. Semuanya gratis ya, Pi? Semuanya gratis. Kalau untuk umurnya gimana, Pi? Umur juga kemarin juga banyak yang udah duda, ada juga yang udah janda. Boleh, Pi? Boleh, serius. Banyak duda, janda kemarin. Gitu. Maaf nih, ada yang kayak kakek-kakek, nenek-nenek pun ada. Ada persyaratan khusus nggak? Nggak ada sih, saat ini memang nggak ada persyaratan khusus, tapi memang yang daftar banyak banget. Jadi mungkin kita nanti siapa yang lebih duluan daftar dulu. Selain pemenang itu ada hadiah lagi nggak sih Pi yang dikasih dari Pasti. apa tuh Pi? Kalau kemarin pernikahan ini kebetulan banyak juga yang daftar anak PS Store sendiri. Jadi kita hadiahin ya HP tentunya. Terus bekal untuk pernikahannya, uang pasti. Kulkas, lemari, kasur banyak banget. Jadi dia udah tinggal enak lah. Berarti nggak dibatasin ya? Kebutuhan rumah tangga gitu lah ya, Pi? Ya tapi nggak semua ya, rak piring apa enggak. Atau apa, tapi setidaknya peralatan rumah tangga sebagian ada. Kapan Pi? Mulainya Pi? Untuk Take Me Out, aku lupa tanggal ya, tanggal berapa ya Bang? Masih pendaftaran. Mungkin ya deket ini. Ini terbuka Itu untuk semua pesertanya kalangan. di Jakarta Semua sendiri kalangan. atau mana? Sementara di Jakarta dulu karena kita fasilitas paling lengkap di Jakarta kan. Berarti sebanyak-banyaknya ya, Pi? Sebanyak-banyaknya. Tapi mungkin dengan kegiatan ini urgensi apa sih yang membuat Papi akhirnya pengen sekali buat? Sekarang ya namanya teknologi terus berkembang ya. Terus ini sebagai program namanya marketing 7.0 aku yang terbaru, mengcombine antara popularity, strategi marketing offline online gitu. Jadi memang kita ini strategi pasar kita juga sih supaya tetap bukan yang isi kami isi go, kan ada mungkin perusahaan yang viral terus orang lupa gitu. Apalagi kita terus ekspansi, terus mengembangkan toko-toko kita hampir 100 store di seluruh Indonesia, dan pastinya butuh atensi publik kan supaya publik tetap mengingat kita untuk cari HP, cari elektronik atau bisnis-bisnis lainnya ingat PS Store gitu. Dengan ekspansi bisnis PS Store ini kan maksudnya fokus ke digital, tapi ada juga kegiatan-kegiatan di luar itu, program-program di luar itu mungkin seperti apa Papi mengcombine itu? Nah, Untuk jadi pada dasarnya kan kita di media sosial juga sering ya kayak giveaway atau apa, itu kan A to Z. Jadi kita butuh Z to E-nya juga yang langsung berhubungan dengan masyarakatnya secara langsung. Makanya kita beberapa kayak program Jumat Berkah. Kayak kemarin kan dimana udah canggih bahwa orang bisa daftar secara online loker, tapi kita buat ini secara terbuka. Jadi kita biar tahu bahwa masa PS Store itu baik online maupun offline emang banyak. Terus sejauh Tapi ada yang menarik juga Pi, ketika ngelamar kerja di Papi malah ngebekalin si yang ngelamar dengan uang lagi. Iya, alhamdulillah itu hampir 1 miliar ya, karena yang datang hampir 10.000 orang, masing-masing 100.000. Tapi ada yang di hari kedua itu ada yang 50 ribuan juga. Ya kita sediain roti, minum gitu, karena kita juga nggak expect sebanyak itu, gitu, bener-bener nggak expect. Dan ini di online aja hampir 80.000 orang mau interview online. Tapi Output yang nanti Papi harapkan dari program ini seperti apa? dari program ini tentunya ya ini bahwa masyarakat itu tahu bahwa kita ini memang yang merakyat ya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Bahkan para customer kita udah tahu bahwa setiap customer yang belanja di kita itu sebagian kita sisihkan untuk orang yang membutuhkan. Jadi biar masyarakat merasa memiliki usaha yang kita dirikan ini tujuannya adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun umat gitu. Oke. Di samping bisnis, program-program yang Papi jalani ini apakah sebagai sebuah kritik terhadap
kinerja pemerintah atau seperti apa? Nah, aku itu ya jujur pasti ya sebagai warga negara Indonesia yang baik harus punya jiwa nasionalis, ya harus punya patriotis gitu. Nah, jadi apa yang aku bisa semampu aku untuk bantu negara aku pasti bantu gitu sih. Itu yang dari aku dulu sampai sekarang selalu berprinsip seperti itu gitu, karena aku emang NKRI banget kan gitu. Jadi terus ya juga mungkin aku yang memang belajar ya tentang ekonomi global ya, tentang bagaimana nanti krisis dan yang kita harus kritis terhadap ekonomi kita. Terus di mana ini memang kegelisahan saya ya, karena memang saya langsung berhubungan sama masyarakat kan, banyak masyarakat yang memang sekarang ini terjerat pinjol, terjerat judol, terus permasalahan-permasalahan yang mereka nggak bisa merdeka dalam finansial, apalagi semakin sulitnya pekerjaan, terus ditambah lagi sistem pendidikan kita yang sangat buruk sehingga mereka nggak berkompeten. Jadi banyak hal-hal yang menurut aku tuh tidak didapatkan pelajaran sekolah, sehingga akhirnya mendidik dan membuat banyak ya masyarakat kita jadi mental miskin. Itu yang perlu dibangunkan. Karakter juga, karena kalau kita kehilangan karakter kita kehilangan segala-galanya sih. Dan attitude ya, terus adanya perbedaan seperti gen milenial, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya gitu. Jadi ini bentuk kerisauan aku sih, tapi aku lebih bertindak daripada cuman koar-koar atau komplain-komplain di media sosial gitu sih. Yang aku lakukan ini lewat tindakan, bukan lewat perkataan gitu. Tapi dengan apa yang dikaryakan Papi ini, apakah Papi juga merasakan bahwa kedepannya akan lebih baik lagi atau akan seperti ini terus, akan berulang seperti ini terus? Iya, tergantung sih. Kita kan saat ini itu kayak bonus demografi ya, dimana kita saat ini banyak banget usia-usia produktif. Ya seperti saya lah, saya usia 32, ya menurut saya bisa 10 tahun lagi di usia produktif. 40-an saya memang mau jadi family man, fokus, harus sudah apa ya, harus sudah berdamai sama diri sendiri lah, usahanya udah autopilot ya, terus sudah merdeka dalam finansial sehingga bisa mengabdi buat masyarakat dan gak korup gitu. Itu makanya saya bergerilya 5 tahun ini lagi gitu untuk preparein itu semua gitu. Jadi ya karena memang kita demo ya itu harus ini sih, harus dari sekarang bahwa kelebihan itu dimanfaatkan dengan membuka lapangan pekerjaan, menambah skill dan kompeten dari masyarakat kita supaya mumpuni dalam bidang pekerjaan apapun. Artinya Papi sendiri setuju ya bahwa bonus demografi yang sekarang Indonesia miliki ini harus berjalan sesuai selaras dengan lowongan apa pekerjaan yang ada di Indonesia. Iya, jadi bonus demografi ini unik per hari ini. Tadi aku udah bahas di forum kami secara nasional. Jadi aku shock banget kalau aku ya di gadget ya, gaji juga lumayan kan, ada yang 2 digit juga dan sebagainya. Menurut aku ya fine aja, banyak yang ngelamar gitu. Jadi nggak terlalu kaget lah, walaupun memang di luar expect aku jauh lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Nah ini cuma di toko baju kecil aku lihat di Cianjur tadinya itu bener-bener ribuan juga gitu. Jadi ternyata segitu ya. Jadi orang bahkan sekarang udah nggak gengsi lagi demi perut dan sebagainya. Dan bonus demografi ini bener-bener apa ya, aku lihat berkelebihan. Sayang nih kalau sekarang kita ini nggak membuka lapangan pekerjaan